Baik pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak masuk SMS. Jadi terima kasih kepada semua yang telah mengirimnya. Baca SMS langsung. Kita baca satu lagi ya. Ini menarik juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana nasib kota kita Ustaz? Dulu waktu wali kota dulu gelarnya Madani. Kemana sekarang Madani? Kemudian menjelang pelantikan wali kota baru gelarnya Kota Gemilang. Dan sekarang Kota Zikir. Mana yang benar? Wassalam. Cud Intan. Cud Intan ya, Pandai Aceh. Begini Cud Intan ya. Itu kan gelar-gelar mulia. Kota Madani gelar mulia. Mungkin dengan berakhirnya Ibu Eliza, berakhirlah istilah itu. Nanti terpilih lagi Ibu Eliza, dikembalikan lagi, enggak masalah juga ya. Nah, lalu Kota Gemilang, ini nampaknya masih diperjuangkan. Gemilang juga bermakna positif, ya. Gemilang artinya kota bercahaya, kota modern, bersih, aman, kan begitu, ya. Masa Baharudin Jaya dulu, kota Banda Aceh ini gelarnya kota takwa. Takwa itu bukan takwa manusia. Jadi kota takwa, kota tahun kunjungan wisata tingkatan. Ada juga waktu itu dipopulerkan kota beriman. Bukan beriman kepada Allah, bersih, indah dan nyaman. Jadi sekarang Kota Zikir, Melabuh juga Kota Zikir, Luk semuanya juga Kota Zikir, tidak masalah. Tapi kita buktikan bahwa betul-betul kota kita Kota Zikir. Maksudnya rakyat yang berzikir, pemimpinnya pemimpin yang berzikir. Artinya tidak ada korupsi 1 rupiah pun di kota kita. Kan positif itu. Tapi aparat mandang Cimucu nyangkang Kota Zikir. Kota Zikir, kota laknat Allah. Tapi insya-Allah Hanali sang pencuri dino. Kaget mendung pemimpin dah. Insya-Allah. Menyana tirodro nyangkoh jaro. Karena koruptor itu sebagai pencuri. Pencuri saring ya. Koh jaro, menyana Arab Saudi koh jaro. Jadi Haji Fahrul Rek dah dengan Arab Saudi. Nak kalau nurun kau ajar? Alhamdulillah belum pernah kan. Cuman tempat masjid kisosnya kalau. Nyan di Jeddah. Jeddah. Iya. Makanya lun mungkin sibuk aktivitas kero. Jadi hanam temai kalau. Nyan biasanya roh Jumat kan. Pancung pi roh Jumat. Masjid kisos. Ya itu. Jadi saudara adanya Haji Fakrul Razi trip sebagai TKW di Arab Saudi dan pernah juga bekerja di Bin Laden Association PT itu semacam PT kerajaan konstruksi perluasan Masjid Nabawi di Masjid Nabawi saat kerja. Ya itu luar biasa rahmat Allah menyalu hangku wali. Jadi ustaz ke pun walan Pak. Kami kontrak. Karena belum ada masalah di perusahaan yang brandnya. Oh ya. Di stop di Plek Selera aja kerjaan. Keren kerjaan Mekah. Jadi pulang mendung kan? Ya. Luar biasa. Ya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah. Masih ada 2 lagi ini SMS. Kita baca semua? Baca semua apa kan dia untuk pemirsa mendung. Mereka Assalamualaikum Ustaz. Sejauh mana proses pembahasan kanun kisah di Aceh? Nya lunduan pun hana mumpung. Ada Ustaz nak baca. Nya urusan di BRA kan. Tapi kanun kisahnya tercipta nyan baru syariat Islam asli. Ya baru dimakan. Karena yang tamih atau fundament syariat Islam itu yang pertama kisah. Kisah itu kita bunuh orang
harus dibunuh kecuali menebus oleh saudaranya diberi diat lah. Nah, tapi kisah itu sangat luar biasa. Jangan dilihat kisah itu menghilangkan nyawa. Justru kisah itu ada kehidupan di balik itu. Jadi kisah itu menghidupkan. Orang tidak berani lagi membunuh sembarangan. Takut juga mereka akan dibunuh oleh hakim. Itu mana kisah. Itu diwajibkan dalam Al-Quran. Jangan seperti pikiran orang-orang kacau balau sekarang ini. Dipikir Al-Quran itu masa Nabi Muhammad, sekarang tidak cocok lagi. Al-Quran cocok sampai kiamat dunia. Kalau ada orang yang mengatakan, profesor yang mengatakan hukum Islam tidak cocok lagi dengan teman, itu profesor gila, tai profesor. Iya, masa Al-Quran dibilang tidak cocok lagi dengan teman? Otak kamu profesor bodoh itu yang tidak cocok. Kalau hukum Al-Quran sampai kiamat cocok. Oh, masalah kita belum mampu menerapkan, itu kelemahan kita. Tapi jangan bilang hukum kisah ketinggalan zaman, tidak cocok dengan modern. Itu otaknya PKI, itu otaknya orang Kristen, otaknya orang-orang tidak beriman. Itu hukum Allah. Begitu juga memotong tangan pencuri. Itu hukum Allah, tidak ketinggalan zaman. Begitu juga dengan raja. Raja orang berzina, sehingga orang berzina itu tidak banyak lagi, walaupun kita tidak jamin habis, ya. Tapi orang tidak berani berzina lagi. Kalau kita rajam sedih di Simpang Limang atau di ke Masjid Raya, orang nggak berzina lagi. Mau zina bangsa bodohnya, kakek Tuhan memperkosa cucunya. Itu kan hampir kiamat dunia. Naudzubillah min dzalik. Karena hukum rajam mana berlaku. Jadi hukum Allah itu tetap the best. The best di atas. The best hukum Allah itu. Hukum manusia buat itu nihil. Tidak hebat. Cuma kita tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Karena kita tidak takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, pasti kita jalankan hukum Allah. Dan perlu digarisbawahi, hukum Allah itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Kalau kita tafsirkan secara benar Pancasila itu. Orang-orang yang menamakan dirinya Pancasilais tapi anti hukum Allah, itu bukan Pancasilais. Itu yang sebenarnya. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan DPRA mampu segera mewujudkan hukum-hukum qisas. Juga hukum potong tangan. Itu baru namanya udkhulu fis silmi kafah. Baru kamu wahai manusia itu masuk dalam Islam secara sempurna. Kalau tidak, bohong kamu katakan kamu sudah Islam. Tapi kamu sebenarnya masih mengikuti langkah-langkah setan. Membiarkan zina itu langkah setan. Membiarkan judi itu langkah setan. Membiarkan kemaksiatan itu langkah setan. Padahal Allah melarang kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Jadi tidak boleh kita mengikuti langkah-langkah setan. Jadi membiarkan perempuan-perempuan telanjang di televisi nasional itu langkah setan. Langkah setan tuh. Kita makan rezeki dari Allah, kita hisap oksigen punya Allah, kita berkawin karena Allah. Tapi kita berhibur karena setan. Kita bersenang-senang karena setan. Berarti kita zalim sekali. Zalim kita. Menuruti langkah setan. Syaitan itu musuh kita, musuh nenek moyang kita, musuh Adam dan Hawa, musuh Ibrahim, musuh Muhammad. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kamu mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu tahu. Ibugah Allah dua li syaitan dina sesat memilih manusia sesat. Yang pegah Allah na'an
Yesus ani Allah sesat dulu. Nyebut syaitan ni pengen dulu. Yang pegah udir ani Allah sesat juga ya. Nya awaknya nya ikengkeun Bani Israel kana habis. Nya awak sesat lah. Yahudi haram jadah. Yahudi. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, sangat menarik kajian kita hari ini. Saya ingin kembalikan kepada teman-teman saya di sini. Kalau mau yang menambah silakan. Siapa mau menambah? Abu Rahman paling ada pernah. Nanti saya sambung. Ya, dalam Al-Quran Allah ulang-ulang itu. Sebagian dari mereka nggak punya ilmu. Apalagi Allah ulang lagi, buruk sekali apa perkataan mereka. Kabura maqtan indallah. Macam saya memang. Fawailul lilladzi macam itu. Celaka orang yang mengatakan itu kan. Iya. Mengatakan, Ya, anak Allah. mereka bahkan membolak-balikkan ayat Allah. Jadi tentang sebenarnya bagaimana adalah satu kehidupan yang sempurna, maka kita harus mencari contoh yang sempurna, saya pikir. Contoh yang sempurna itu siapa? Apa? Nah, orang yang paling dekat tentunya kita ambil contohnya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang paling dekat di dunia dari awal sampai sekarang sampai kiamat itu yang paling dekat dengan Allah itu Rasulullah SAW. Iya. Dan Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwa sahabat adalah orang-orang yang dimuliakan. Mereka sudah diberi gelar, ya kan? Kuntum khaira ummah. Ini dicenderungkan kepada sahabat. Mereka satu generasi yang paling bagus. Nah, generasi ini berarti sudah diklaim dengan Allah, dikasih sertifikat radhiyallahu an. Nah, kenapa tidak contoh kehidupan mereka saja yang kita ikuti? Nah, di masyarakat Rasulullah juga ada orang yang pedagang, ada yang bisnis, semua ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu secara kelompok, jadi secara keseluruhan kehidupan, maka kita hendak contoh itu saja. Maka saya pikir selesai masalahnya. Di sana juga ada orang-orangnya Yahudi, ada orang Nasrani, tapi semua bisa hidup. Semua bisa hidup kalau memang begitu. Nah, jadi bukan kita coba juga mencontoh-contohnya, wah itu gurun pasir, kalau kita buat gurun di sini enggak. ini hanya ilustrasi lagi. Terus tadi kita katakan, wah kalau gitu udah nih kita harus naik Honda semua nih, enggak. Yang ini adalah inti kehidupannya, kan? Bagaimana hidup para sahabat sehingga para sahabat ini mereka diridai oleh Allah SWT dan mereka bisa menjelajah seluruh dunia juga. Hari ini kita punya fasilitas semua, tapi seperti dikatakan oleh Ustaz tadi, tidak banyak mampu berbuat banyak. Itu sahabat dengan keadaan yang ada, mereka sudah menjelajah seluruh dunia sehingga hari ini hidayah ada di mana-mana. Semua bisa mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik Ustaz, sudah masuk SMS 2 lagi ini. Dah baca. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Ya. Iklan bagaimana? Nah, kita lanjutkan. Oh, iklan sekarang. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Akai Bang Rusli. Ye, saksikan Akai Bang Rusli. Yang mat awaknya ukur berata bagi utama bagi. Di darat Akai Bang Rusli. Di laut Akai Bang Rusli. Di udara Akai Bang Rusli. Acara sedara Akai Bang Rusli. Di mana-mana Akai Bang Rusli. Ye, saksikan Akai Bang Rusli. Hanya di Aceh TV. Kadang sedara Zut nemu pantun Uroyo ngelun Tak balah haba Baik pun urung agam Dan tengku ampun Tak balah pantun Bak lai kaca Di dalam panti Di timuh arun Syabung tengkulun Patah kedua Oh padi Hadir tak rihun Sang-sang membalah pantun agam mendarat. Bek dua nekalon semapa. Bak urotenin, bak jumpoh put di Aceh TV.
Baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, sangat menarik. Ini ada SMS yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Dukun. Mana ada di udah lari ini. Assalamualaikum Ustaz Amir. Di masyarakat kampung sering ada paranormal alias dukun, urang mengubat. Bagaimana hukumnya? Aziz di Darussalam. Yang tahu jawab Pak Abu Abdurrahman. Silakan. Ya saya pikir ini tetap syirik ini. Ini lebih yang syirik nih, otak syirik. Kenapa mesti jangankan kita ini sudah satu kebodohan dari kita. Kita tanya sama orang, kita sendiri yang mengalami kita nggak tahu. Kita tanya lagi orang yang bab kita. Ini jangan ini syirik. Syirik. Apapun dikatakan ini syirik, bentuknya apa bagaimanapun ini tetap syirik. Inna syirka adzulmun adzim. Allah bagaimana Luqman menasihati anaknya, jangan sekali-sekali kamu syirik. Inna syirka adzulmun, maksudnya syirik itu sedalim-dalimnya apa dalim gitu. Ya, baik. Baik, yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman tadi betul. Kalau kita percaya kepada tayyar, ramalan-ramalan dari dukun, suara burung, ini itu syirik ya. Tapi kalau si dukun ini tabib. Tabib itu dokter, ahli pengobatan tradisional. Itu dibolehkan. Karena obat-obat itu dulunya kan dari daun-daun kayu. Itu tabib, ahli pengobatan. Dibolehkan. Yang dukun beda dengan tabib. Beda. Tapi kadang-kadang orang Aceh untuk tengku dukun je ke. Untuk tabib tengku je. Padahal tengku yang uji ulama, kan hana syirik. Menanti tabib. Tabib itu hana syirik je. Yang syirik apabila si dukun ini join dengan setan, dengan iblis. Pertama setan dalam badan Nabi. Abi kamu pepe kan rubah. Napa abi kan? Imat di bajar atau bana aki. Kau boleh aku bawa, kau boleh aku patro ron. Patro ron. Lun kau orang yang ipoh orang yang selawah. Nyolun hawa lun ia susu. Pegat ia susu terboglah ku awal je. Kali pormo ngak pegat itu tu pujib. Kabi yang kaum pepe tekip no kan. Lu yang enggak boleh ke? Bang enggak boleh dakwa apa? Bojak je baik ka rewang li. Dukun, Nanti dukun yang kamplau. Orang lain ni pekat li setan ni lo. Nya dah berdamang tengku mae je. Ka rubah tengku mae yang pepe di. Ka ya mai ba kaki. Itu dukun. Atau meramalkan yang bukan-bukan. Lu enggak ada Honda tengku dukun. Cini kalian cocok. Ini haji kata-kata. Yang betul ni. Masih ada. Oh kai ba gede ni itu yang cocok dengan ron. Kai fitnah. Padahal tidak. Itu syirik. Percaya kepada dukun seperti itu syirik. Jadi begitu memang di dalam kitab halal wal haram oleh Yusuf Qaradawi. Baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan oleh Allah, kita baca lagi ya. Kita baca lagi. Banyak kali SMS ini. Ya kita baca lagi. Satu lagi dari siapa nih? Assalamualaikum Ustaz. Baru-baru ini Baitul Mal Aceh mengumumkan terkumpul zakat beberapa tahun, kalau tidak salah saya 53 miliar. Yang saya tanyakan, apakah zakat itu bisa disimpan atau langsung disalurkan? Ya baik, zakat pada aslinya itu tidak boleh disimpan, tapi harus disalurkan tahun itu juga semuanya. Itu pendapat Imam Syafi'i, juga pendapat Imam Hanafi. Tetapi kemudian perkembangan terus menerus ya. Kalau zakat disalurkan setiap tahun habis, itu artinya
kita umat Islam hanya mubadzir, zakat itu terus habis. Lalu sekarang itu karena zakat itu banyak disimpan ya. Kalau disimpan itu dengan cara-cara meminjamkan kepada bank Islam, lalu Qardul Hasan, Mendawalaba dan sebagainya dikembangkan, itu dalam pendapat ulama sekarang dibolehkan. Ini pendapat Profesor Dr. Yusuf Qadawi dalam Fiqh Zakah. Tetapi kalau disimpan di bank umum lalu mengambil bunga, itu semuanya haram. Bukan bunga saja yang haram. Ini harus dicatat. Bukan bunga saja yang haram, zakat itu haram. Tidak boleh disimpan di bank umum, diambil bunga. Itu jadi haram semuanya. Tapi kalau disimpan kerjasama dengan koperasi ini itu Qardul Hasan, Mendawalaba, itu dibolehkan. Baik pemirsa Aceh TV, hanya sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengirim SMS. Dan terima kasih juga kepada tengku-tengku ustaz-ustaz yang hadir di Aceh TV. Insya Allah besok kita bertemu kembali. Kalau ada yang benar ini datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah itu dari saya, mohon maaf. Hanya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.